Paris Saint-Germain menjadi tim yang paling sempurna sepanjang musim 2024-2025. Namun, ambisi untuk tetap menjadi yang terbaik tidak pernah luntur. Memanfaatkan situasi yang ada, PSG akan mengincar satu pemain idaman. Dialah penyerang Real Madrid Rodrigo. Rodrigo disebut akan berperan penting dalam skema Xabi Alonso. Namun, dengan seringnya sang pemain tampil dari bangku cadangan, masa depannya kini kembali dipertanyakan. Arsenal yang mengincar dirinya tampak sedang sibuk dengan target lain. Maka inilah kesempatan buat PSG. Starting 11 Moment kali ini akan membahas rumor Rodrigo ke PSG yang kemungkinan akan diduetkan dengan Ousmane Dembélé untuk melanjutkan dominasi Les Parisiens di Prancis dan Eropa. Mari simak bersama. Musim 2024-2025 menjadi musim yang sempurna buat Paris Saint-Germain. Kedatangan Luis Enrique di musim sebelumnya ternyata membawa tuah tersendiri. Enrique mengantar PSG pada sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka raih, trofi Liga Champions. Di kompetisi domestik, kekuatan klub yang bermarkas di Parc des Princes tentu tidak perlu diragukan. Selama bertahun-tahun, PSG adalah puncak mata rantai ekosistem Ligue 1. Hampir tidak ada klub yang bisa melengsarkan mereka dari tahta, termasuk pada musim 2024-2025 kemarin. Bulan April 2025 lalu, ketika kompetisi masih belum sepenuhnya tuntas, PSG sudah sah menobatkan dirinya sebagai kampiun Ligue 1. Sebulan kemudian, pada 25 Mei 2025, PSG memenangkan gelar Coupe de France setelah menaklukkan Reims di final. Dua gelar ini melengkapi catatan treble domestik yang didapat PSG setelah pada bulan Januari mereka sukses memenangkan Trophée des Champions atau Piala Super Prancis. Hanya berselang sepekan usai final Coupe de France, PSG kembali diselimuti euforia. Allianz Arena Munich menjadi saksi betapa mengerikannya skuad besutan Luis Enrique. Mereka sukses menghajar Inter Milan 5 gol tanpa balas untuk akhirnya membawa si kuping lebar pertama ke kota Paris. Dominan adalah kata yang tepat menggambarkan bagaimana Paris Saint-Germain musim lalu. 2 musim diberi mandat menangani Les Parisiens, Luis Enrique berhasil mengulang pencapaiannya saat menangani Barcelona 10 tahun yang lalu. Di Paris, Enrique membangun sebuah klub monster yang nyaris tak punya kelemahan. Salah satu pelatih top, Ralf Rangnick, pernah bilang yang membedakan pelatih hebat dengan pelatih biasa-biasa saja adalah cara sang pelatih mengelola tim. Pelatih hebat tahu sepak bola seperti apa yang ia inginkan. Pelatih itu juga tahu bagaimana caranya mengekspresikan idenya kepada para pemain. Luis Enrique adalah contoh nyata pelatih hebat. Ketika datang ke Parc des Princes pada bulan Juli 2023, Enrique tahu dia akan membangun tim seperti apa. Skuad Enrique adalah tim yang energik, tidak cuma dalam hal menyerang tapi juga dalam bertahan. Itulah yang kita saksikan dari permainan PSG sepanjang musim 2024-2025. Energi yang dibutuhkan Enrique membuat sang pelatih banyak memberi kepercayaan pada pemain muda. Hasilnya banyak youngster bersinar di bawah asuhannya. Sebut saja Desire Doué, Nuno Mendes, Joao Neves, Seny Mayulu, Willian Paco, dan masih banyak lagi. Kunci dari permainan PSG musim lalu adalah menguasai lini tengah. Nyaris tidak ada pemain yang bisa menandingi trio Fabian Ruiz, Joao Neves, dan Vitinha sepanjang musim 2024-2025 kemarin. Di sisi lain, PSG juga mengandalkan kecepatan para pemain depan yang kerap membuat struktur bertahan lawan menjadi berantakan. Tim yang dibangun Luis Enrique lewat Paris Saint-Germain adalah sebuah tim impian. Nyaris tidak ada celah dalam skuad PSG yang sudah banyak kehilangan superstars mereka ini. Namun, Enrique ternyata belum puas. Di bursa transfer musim panas, ia ternyata masih menyimpan satu nama yang ia jadikan target.
Kombinasi penyerang-penyerang lincah dan cepat seperti Ousmane Dembele, Désiré Doué, dan Visa Kvaratskhelia tentu merupakan kombinasi impian. Namun Luis Enrique ternyata masih mengidamkan satu penyerang lagi. Dialah Rodrigo, pemain Real Madrid yang posisinya sedang terombang-ambing di tengah ketidakpastian. Xabi Alonso sempat mengatakan kalau dirinya akan memberi lebih banyak kesempatan buat Rodrigo. Namun pelatih asal Spanyol tampaknya belum membuktikan ucapannya. Rodrigo hanya satu kali bermain sebagai starter, yakni di pertandingan pembuka Piala Dunia antar klub 2025 melawan Al Hilal. Selebihnya, pemain 24 tahun itu cuma bermain dari bangku cadangan. Situasi di Madrid membuat spekulasi kepergian Rodrigo menyeruak. Sempat santer rumor Rodrigo akan merapat ke Arsenal. Profil sang pemain yang serba bisa kabarnya membuat Mikel Arteta kepincut. Kebetulan tim asal London Utara juga sedang membutuhkan winger baru untuk musim 2025-2026 mendatang. Namun memasuki bulan Juli, Arsenal tampaknya masih disibukkan dengan urusan transfer striker. Mikel Arteta saat ini ngebut mendatangkan seorang juru gedor baru. Dari sinilah PSG masuk. Mereka mencoba memanfaatkan situasi untuk mencuri Rodrigo dari cengkeraman Arsenal. Biaya transfer Rodrigo bisa memakan mahar sekitar 80 juta euro menurut sejumlah laporan. Namun menurut ESPN Brasil, PSG tak masalah mengeluarkan duit sebanyak itu. Luis Enrique meminatinya dan menilai atribut serba bisa yang dimiliki pemain internasional Brasil sesuai dengan karakteristik striker yang ia butuhkan. Enrique menilai Rodrigo adalah tandem ideal buat Ousmane Dembele. Sejumlah laporan baru mengatakan PSG siap bersaing dengan Arsenal dalam perburuan tanda tangan Rodrigo. Sedikit terlalu dini menyebut Rodrigo sebentar lagi akan bergabung ke PSG. Namun bagaimana kira-kira rupa PSG dengan bintang Real Madrid itu? Melihat komposisi pemain yang sudah pakem, agaknya sulit menerka peran seperti apa yang akan dijalankan Rodrigo. Tampaknya Luis Enrique akan menjadikan pemain Brasil itu sebagai opsi rotasi. PSG perlu kedalaman lebih untuk mengarungi musim 2025-2026, dan Rodrigo adalah surplus yang bagus. Idealnya PSG memakai trio Kvaratskhelia, Dembele, dan Doué sebagai trisula lini depan. Rodrigo bisa menjadi opsi rotasi salah satu pemain ini. Mungkin Enrique akan menerapkan strategi tim A dan tim B. Rodrigo mungkin masuk ke dalam salah satunya, entah untuk dipakai di kompetisi Eropa maupun domestik. Kemungkinan lainnya, PSG mungkin harus melonggarkan satu tempat di skuad mereka untuk mengakomodasi Rodrigo. Ada rumor yang mengatakan bahwa Madrid tertarik dengan Vitinha. Banyak laporan mengatakan kalau Madrid meminta opsi barter dengan Vitinha kalau PSG menginginkan Rodrigo. Jika skenario kedua terjadi, maka mungkin PSG akan menarik salah satu dari Doué atau Kvaratskhelia ke posisi gelandang serang. Lalu posisi winger yang kosong akan menjadi milik Rodrigo. PSG bisa memakai pakem 4-3-3 dengan Rodrigo bermain di salah satu sisi sayap. Skenario lainnya adalah PSG bisa main dengan skema 4-4-2 dengan Rodrigo bertandem bersama Dembele di depan, disokong 4 gelandang, Kvaratskhelia, Ruiz, Neves, dan Doué. Sayangnya bisa dibilang skenario kedua kecil kemungkinan terjadi. Vitinha adalah pemain penting dalam skema Enrique. Hampir mustahil pemain yang satu ini bakal dilepas, bahkan jika demi mendatangkan pemain sekaliber Rodrigo sekalipun. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai kemungkinan transfer Rodrigo ke PSG. Minat dari PSG tentu ada, tapi cuma waktu yang akan menjawab kemana Rodrigo akan melanjutkan karirnya. Kalau kalian sendiri setuju yang mana? PSG, Arsenal, atau malah stay di Madrid? Komen jawaban dan alasan kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya, subscribe channel Starting 11 Momo, dan jangan lupa tekan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap update informasi terpanas putar sepak bola dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.